Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anita Sari, NPM 2021030171. Kelas G, Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9, yaitu tentang kebijakan fiskal. A. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perekonomian. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara, dan yang dimaksud dengan sektor publik ini juga dapat dianggap sebagai sektor fiskal. Fungsi dari sektor fiskal menurut Islam adalah 1. Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di BUMN. 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Fungsi ini pada dasarnya berlaku sama di dunia ini, meskipun dalam berbagai praktik dan implementasi seringkali berbeda dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirmo yaitu dilihat berdasarkan pada dua tujuan, yakni tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik. Yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi. 2. Tujuan yang bersifat sosial dan politik. B. Bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku, yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatik terutama adalah A. Sistem perpajakan dan progresif dan proporsional. Yang B. Kebijakan harga minimum. C. Sistem asuransi pengangguran. 2. Kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. C. Kebijakan fiskal masa Rasulullah. Pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Tidak ada tentara formal, mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Pada tahun kedua setelah Hijriah, sedekah dan fitrah diwajibkan di mana dibayarkan setiap bulan Ramadan. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun ke-9 Hijriah. D. Kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. 1. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah dengan kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Pada masa Abu Bakar, inilah dimulai pengajian terhadap khalifah. Hal ini dilakukan agar khalifah dapat konsentrasi dan dalam mengurus negara, sehingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. 2. Masa Umar bin Khattab. Umar menjalankan pemerintahan setelah Abu Bakar hanya dalam 10 tahun. Akan tetapi kebijakan perekonomian di
yang ditempuh telah memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat. 3. Masa Utsman bin Affan. Ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan Umar bin Khattab tidak lagi dilaksanakan. Faktor-faktor produksi yang selama ini dikuasai oleh negara menjadi milik individu sehingga ini melahirkan banyak tuan-tuan tanah. 4. Masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun, sumber pendapatan negara mengalami kendala karena sejak awal beliau berkuasa, selalu mendapatkan perlawanan dan bahkan banyak terjadi pemberontakan, terutama dengan Muawiyah. Konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yakni bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis sebagai uraian Abdul Qadim Zalum 1983 dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, Baitul Mal adalah suatu lembaga dan atau pihak Arab al-Jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat al-makam untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pertama, sumber dana atau harta Baitul Mal. 2. Prinsip pengelolaan harta Baitul Mal. Pengeluaran pemerintah. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi: yang pertama, wasteful spending. 2. Productive spending. 3. Transfer payment. Sementara menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi: 1. Temporary spending, yaitu pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu saja. 2. Permanent spending, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu. G. Utang pemerintah. Ada suatu kondisi di mana negara akan mengalami pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Dengan kata lain dikatakan defisit anggaran. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi kebijakan untuk mengatasinya antara lain: yang pertama, melakukan pinjaman atau utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 2. Mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. Ketiga, melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. 4. Menaikkan tingkat pajak. Dalam kondisi perekonomian tidak stabil, solusi yang paling memungkinkan adalah opsi mencetak uang serta opsi untuk mengadakan utang, baik berasal dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Pencetakan uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah yang berlebihan dapat mengakibatkan terlalu banyaknya jumlah uang beredar, dan hal ini dapat mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.